Kamu pengen jadi apa? Sejak kecil, sama seperti dokter, tentara adalah salah satu dari sekian profesi default yang akan dijawab anak Indonesia saat diberi pertanyaan jika dewasa nanti ingin menjadi apa. Nampaknya, mereka selalu disuguhkan gambaran keren akan prajurit-prajurit perkasa, berseragam loreng, dan menenteng senjata sambil membawa pesan persatuan bangsa dan cinta tanah air. Namun, ketika beranjak dewasa, gambaran itu menjadi buram seiring bertambahnya pengetahuan yang mereka miliki. Dan mungkin sebagian kita juga merasakan bahwa kontrol politik kuasa media memang sangat ampuh untuk memanipulasi kesadaran kita hingga butuh waktu yang tidak sebentar untuk sejarah benar-benar menjawab semuanya. Kita bisa menelisik banyak sejarah hitam perihal kesewenang-wenangan dan kebrutalan tentara Indonesia sepanjang sejarah yang tak pernah tercatat pada buku-buku pelajaran di sekolah. Mulai dari peristiwa Lubang Buaya, hilangnya aktivis-aktivis 98, hingga permasalahan Papua yang sampai hari ini hanya melulu ditambal dengan klaim-klaim pembenaran dari negara. Seolah kita sebagai warganya hanya dianggap tak lebih seperti domba kosong di hamparan sabana rutinitas, yang harus selalu patuh dan puas pada klaim-klaim tunggalnya, tanpa boleh bertanya, mencari tahu, atau sekedar melempar gagasan yang menumpuk di kepala. Salah satu dari sejarah kelam militerisme Indonesia adalah peristiwa pendudukan Timur Timur, yang kini telah menjadi Timor Leste, sekitar tahun 1975 hingga 1999. Berikut adalah beberapa fakta menarik yang berhasil kami gali dari masa pendudukan Indonesia di Timur Timur. Yang pertama, pendudukan ilegal. Sejak zaman penjajahan, wilayah Timor Portugis diperebutkan oleh Portugis dan Belanda. Hingga pada tahun 1859, dicetuskan kesepakatan bahwa Timor Portugis masuk dalam wilayah Portugis, sehingga dalam peta Hindia Belanda tidak memasukkan Timor Portugis dalam bagiannya. Maka dari itu, Timor Portugis bukan bagian dari wilayah kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, politik lokal. Pada tahun 1970-an, Timor Portugis pernah bersiap menjadi negara baru dengan pertarungan sengit oleh dua partai dalam menarik simpati rakyat Timor, yaitu Partai União Democracia Timorense atau disingkat UDT, yang kebanyakan anggotanya berasal dari pemimpin senior administrasi dan pemilik perkebunan serta pemimpin suku asli, dan Front Revolusioner Independent Timor Timur atau disingkat Fretilin yang bertendensi komunisme. Yang ketiga, pemantik utama. Awalnya, Soeharto tidak tertarik melakukan pencaplokan terhadap wilayah Timor Timur, tetapi kekhawatiran akan kemenangan Fretilin yang bisa mengambil wilayah perbatasan Indonesia menjadi alasan kuat untuk memulai pendudukan. Saat itu, Soeharto meminta bantuan kepada Amerika Serikat yang sedang mengalami kekalahan dengan Vietnam untuk mencaplok wilayah Timor Timur. Amerika Serikat juga tidak mau Timor Timur dikuasai Fretilin yang komunis, sehingga pada September 1975, pasukan khusus diterjunkan untuk melakukan serangan ke Timor Timur. Dan sejak tahun 1975 hingga 1999, Timor Timur merupakan wilayah pencaplokan Indonesia. Keempat, perang gerilya. Penerjunan puluhan ribu pasukan khusus Indonesia di Timor Timur otomatis mendesak pasukan Fretilin masuk ke dalam hutan dan pegunungan karena kalah jumlah. Dengan tetap melawan, taktik pertempuran gerilya mereka terapkan. Serangan tentara Indonesia berlangsung sangat brutal, menembaki warga sipil dan apa saja yang ditemuinya. Kelima, kampung janda. Jumlah korban tewas sulit diperkirakan secara tepat. CFVR atau Commission for Reception, Truth and Reconciliation melaporkan korban kematian terkait konflik setidaknya berjumlah 102.800 orang. Dari jumlah tersebut, sekitar 18.600 orang dibunuh atau hilang, dan sekitar 84.000 orang meninggal karena kelaparan atau sakit parah. Sebuah desa terpencil di Timor Timur bernama Krasas kala itu berjuluk kampung janda karena hampir semua laki-laki dewasa dieksekusi mati.
Keenam, Sebastio Gomez. Pada Agustus 1991, aktivis pro kemerdekaan Timor Timur sangat antusias mendengar Portugal mengunjungi Timor Timur dengan membawa jurnalis. Akan tetapi, ditolak mentah-mentah oleh pemerintahan Soeharto yang tidak berhenti melakukan intimidasi. Pada malam hari tanggal 27 Oktober 1991, terjadi perkelahian antara aktivis pro kemerdekaan dengan provokator yang bekerja untuk intelijen Indonesia. 28 Oktober pagi hari, jasad aktivis muda pro kemerdekaan Timor Leste, Sebastio Gomez, tergeletak di dekat gereja motel. 7. Santa Cruz berdarah. Pada 12 November 1991, atau 2 minggu setelah gugurnya Gomez, ratusan orang berkumpul memperingati kepergiannya dengan melakukan misa arwah di gereja motel yang berlanjut pada parade keliling kota menuju pemakaman Santa Cruz, tempat Sebastio Gomez dimakamkan. Pembantaian berlanjut. Dilaporkan 271 orang tewas, 382 orang terluka, dan 250 orang hilang di pemakaman Santa Cruz. Kejadian ini disaksikan oleh jurnalis Amerika Serikat, yaitu Amy Goodman dan Alan Nairn, yang terekam dalam pita video oleh Max Stahl, di mana rekaman ini diselundupkan ke Australia dan diberikan kepada seorang wanita Belanda untuk menghindari penyitaan oleh pihak berwenang Australia yang telah diinformasikan oleh pemerintah Indonesia untuk melaksanakan penggeledahan kepada para jurnalis yang tiba di Darwis. Kedelapan, Memorial. Setelah video tersebut tersebar, pihak Portugal menyesali telah meninggalkan bekas jajahannya pada tahun 1975, serta pihak Australia merasa malu karena memberi dukungan terhadap rezim Soeharto. Atas kejadian ini, maka pemerintahan Timor Leste memperingati tragedi Santa Cruz sebagai Hari Pemuda. 12 November dikenang sebagai salah satu hari yang paling berdarah dari kekejaman tentara Indonesia dalam sejarah Timor Leste. Itulah 8 hal yang berhasil kami gali dari masa pendudukan Indonesia di Timor Timur. Dan perlu diketahui bahwa para perwira yang turut bertanggung jawab atas kejahatan kemanusiaan di Timor Timur saat ini masih menduduki jabatan-jabatan penting di pemerintahan Indonesia loh. Berkaca pada semua hal tadi, rasanya perlu dipertimbangkan ulang untuk mengajarkan kepada generasi-generasi mendatang bahwa menjadi seorang tentara yang menenteng senjata sambil membawa pesan persatuan dan cinta tanah air tidaklah sekeren yang digambarkan. Justru sebaliknya malah lebih mendekati kata yang bersinonim dengan kejam, brutal, jahat, atau hina. Jika ada yang terlewatkan dari catatan kami, bisa kalian tambahkan di kolom komentar ya. Terima kasih.